Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang saya terhormati, yaitu Bu Yeni yang cantik sebagai guru PPP kita, dan juga murid-murid OCM yang tampan dan juga menawan, yang cantik dan juga sangat cantik. Intinya, semoga kalian dalam naungan dan rahmat Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak bahagiaan dan juga kesehatan sampai hari ini. Dan juga selawat serta salam, tak lupa juga kita untuk memanjatkan tinggi Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman yang gelap sebagai ke zaman yang terang benderang. Maka dari itu, marilah kita mulai dari materi ini. Para hadirin sekalian yang saya hormati, kalian tahu gak sih kalau semisalnya iman itu bagaikan pohon, yaitu akarnya adalah tauhid, batangnya adalah syariat, dan juga buahnya adalah akhlak. Nah, mungkin jika pohon tanpa sebuah buah, dia tetap bisa hidup, tapi waktu kehilangan fungsinya. Sama seperti halnya yaitu iman. Jika iman tidak memiliki namanya akhlak, maka iman tersebut akan mudah sekali goyah. Jika iman tersebut diserang oleh angin berupa ujian, maka iman tersebut akan hancur jika tidak memiliki namanya akhlak. Maka dari itu, saya di sini akan menjelaskan 4 pilar utama yang akan menguatkan akhlak, sehingga iman kita pun pasti akan lebih kuat. Nah, yang pertama itu adalah ifah atau menjaga kehormatan. Nah, teman-teman, kan tahu gak sih kalau misalnya batas antara privacy dan juga publik itu sangat tipis karena adanya sosial media. Nah, menjaga kehormatan diri itu adalah suatu hal yang sangat begitu besar juga harga. Menjaga kehormatan ifah juga bukan hanya sekedar menjaga kehormatan diri, tapi menjaga martabat kita agar kita tidak terlihat rendah di hadapan orang lain, juga terlihat hormat di depan Allah. Sebagaimana Allah telah menegaskan hal tersebut dan mengatakan tersebut dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 273 dan An-Nur ayat 33. Yang kedua itu adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya adalah memurnikan sebuah niat. Memurnikan sebuah niat, yaitu kita melakukan niat atas dasar Allah SWT, bukan karena orang lain ataupun itu pujian orang lain, ya, pujian orang lain. Nah, sebagaimana Allah telah menegaskan pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat kelima yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi mana maknanya tanpa ikhlas, kebaikan itu bagaikan debu yang berterbangan, yang dimana kita melakukan amal baik di dunia, tetapi kita tidak dapat pertimbangan kebaikan di akhirat nanti, sehingga ya kita melakukan kebaikan ya sia-sia jatuhnya. Maka dari itu, lebih baik dari sekarang kita harus melakukan kebaikan itu atas dasar niat karena Allah SWT, bukan karena orang lain, ataupun bisa disebut namanya itu adalah pujian orang lain, disebut adalah ria, seperti itu. Yang ketiga yaitu adalah malu. Teman-teman, kalian ingat gak sih bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya malu adalah sebagian iman, menurut hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang dimana jika manusia tidak memiliki namanya malu, maka manusia itu akan berbuat semua hal sukanya. Maka dari itu kita harus malu terhadap Allah jika kita melakukan sebuah dosa, dan juga malu terhadap malu terhadap manusia jika kita merusak norma di hidup ini. Nah, ini adalah kontrol yang paling ampuh di internal untuk diri kita semua. Yang keempat adalah zuhud, yang dimana zuhud tidak menjaga kita untuk menjadi orang miskin atau meninggalkan dunia, tapi menggunakan prinsip yang namanya dunia di tangan dan juga akhirat di hati.
jika dunia di tangan, maka kita bisa mengatur dunia tersebut sesuai dengan kita inginkan. Dan juga kita bisa melakukan hal-hal kebaikan, melakukan sedekah, melakukan sholat lima waktu, melakukan pertolongan kebaikan pada orang lain. Nah itu jika memiliki dunia di tangan, kita bisa mengatur kebaikan yang kita inginkan. Tapi jika kita menaruh dunia di hati, maka kita pasti akan terperbudak oleh dunia tersebut. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya jika terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Hadirin saya cintai, menguatkan iman itu tidak hanya dengan ruku dan juga sujud, tapi untuk menguatkan iman juga kita harus menguatkan yang namanya akhlak. Yang dimana mulai sekarang kita harus memberikan kehormatan, menguatkan niat kita, menguatkan niat kita, dan juga kita harus mulai menghiasi diri kita rasa malu, serta jangan dibudakkan oleh namanya dunia. Semoga Allah SWT akan membimbing kita ke jalan yang benar dan menjadi hamba-hambanya yang berakhlak baik dan juga mulia. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu saya akan menutupi dengan doa ketua masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.